Pemirsa, kembali dilapor polisi, aparat kepolisian menangkap belasan pria yang diduga merupakan kawanan geng motor di sejumlah lokasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kawanan geng motor ini melakukan aksi penyerangan terhadap warga dengan busur dan mengambil handphone korban. Jatantras Polrestabes Makassar bersama Opsal Polsek Mariso meringkus belasan orang anggota geng motor yang kerap melakukan aksi penyerangan kepada warga dengan tujuan merampas barang berharga korban. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa anak panah, HP yang dirampas pelaku, serta beberapa unit sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Sementara itu, dari belasan orang ini diketahui 7 orang diantaranya terlibat dalam aksi penyerangan serta perampasan HP milik warga. Berkaitan dengan laporan polisi di Polsek Mariso, itu adanya penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengendarai sepeda motor. Di mana pada saat penyerangan tersebut juga melakukan pencurian satu buah handphone, yang dimana pada saat melukai korbannya dengan menggunakan busur, pelaku mengambil handphone korban. Para pelaku kini tengah diproses secara hukum dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Petugas Satuan Narkoba Polres Pesawaran menggerebek rumah seorang residivis bandar narkoba di Desa Kurungan Nyawa, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dalam penggerebekan, polisi berhasil meringkus 2 orang pelaku dengan barang bukti belasan paket sabu siap edar. Tim Satuan Narkoba Polres Pesawaran menggerebek seorang pria yang diduga bandar narkoba di wilayah Jalan Lintas Barat Sumatera, Kecamatan Gedong Tataan, Lampung Selatan. Polisi meringkus pelaku Yuni Usman dan seorang rekannya Zulkifli yang diduga sebagai bandar narkoba. Polisi pun menggeledah seisi rumah untuk menemukan barang bukti. Dari penggerebekan itu, polisi menyita barang bukti 10 paket kecil sabu seberat 3,8 gram, 1 butir pil ekstasi, dan 4 unit ponsel yang digunakan untuk bertransaksi. Saat pelaku akan dibawa, kerabat dan keluarga pelaku sempat menghalang-halangi polisi. Namun kedua tersangka akhirnya bisa digelandang ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Hingga kini polisi pun masih mengejar pemasok narkoba kepada kedua tersangka. Pelaku ini yaitu sudah merupakan residivis. Yang pertama yaitu residivis dari Polda sendiri. Untuk pelaku yang kedua merupakan residivis dari Polres Tanggamus. Kedua tersangka diperiksa intensif dan akan dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Pesawaran, Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, keributan tak terhindarkan saat Satpol PP menertibkan pedagang di Pasar Lereng, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Seorang pedagang bahkan menggigit petugas Satpol PP karena menolak untuk ditertibkan. Penertiban pedagang kaki lima di Pasar Lereng, kawasan Pasar Ateh, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Pedagang menolak ditertibkan dan berulang kali menyerang petugas Satpol PP. Akibatnya 2 petugas terluka karena dicekik, dicakar, dan digigit. Perlakuan asusila sesuai dengan namanya bang. Di gitunya. Cekan. Itu yang tangan? Tangan ke gigi. Gigi gitu. Oh. Insiden terjadi saat mereka berjualan melebihi batas waktu yang ditentukan. Aturan memperbolehkan PKL berjualan pada jam 5 sore. Tetapi siang hari mereka sudah mulai berjualan sehingga ditertibkan. Dan sesuai dengan
masukan dari anggota karena yang bersangkutan rupanya punya kartu kuning, yang bekas rawatan rumah sakit jiwa. Ada 2 orang. Lukanya gimana, Pak? Luka memar di kena gigitan. Anggota Satpol PP yang menjadi korban berharap kekerasan ini diperiksa dan ditangani secara hukum. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, ratusan emak-emak menggeruduk sebuah rumah karena pemiliknya diduga menggelapkan dana koperasi. Tak hanya itu, pemirsa, mereka juga memblokade jalan lintas Sumatera. Merasa terus dibohongi, ratusan emak-emak di Mandailing, Natal, Sumatera Utara menggeruduk rumah Ketua Koperasi Rimbo Tuo. Emak-emak ini menuntut pertanggungjawaban Ketua Koperasi Risdan karena diduga menggelapkan dana bagi hasil dari perkebunan plasma sawit. Emak-emak ini juga memblokade jalan lintas Sumatera. Mereka terus mendesak Ketua Koperasi mencairkan dana mereka yang sudah 1 tahun lebih tak ada kejelasan. Tanyakan uang koperasi selama ini. Selama ya? ini. Iya, Bu ya. Jadi ini, Bu, sampai kapan nih, Bu? Sampai deal lah. Kalau deal nggak pulang kami. Aksi ini dijaga ketat petugas. Petugas berupaya membubarkan aksi blokade jalan agar kendaraan bisa melintas. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sempat dijadikan tersangka, mahasiswi yang melawan dan menggigit tangan polisi di Kampung Melayu, Jakarta Timur akhirnya dibebaskan. Sementara itu, polisi mengungkap pengendara mobil yang ugal-ugalan dan diamuk massa di kawasan Sunter, Jakarta Utara merupakan seorang buronan polisi dalam kasus pemerasan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Lapor Polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami membuka laporan pengaduan yang bisa diakses yaitu melalui Instagram resmi @laporpolisi_iNewsTV dan @official_iNewsTV. Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Bersama saya Alisa Adi dan Wilson Purba, kami pamit undur diri dan sampai jumpa. Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Hani Peti Rosalin, mahasiswi ini sempat viral dan jadi perbincangan karena videonya yang melawan anggota polisi di kawasan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Sempat dijadikan tersangka, Polres Metro Jakarta Timur yang memediasi kedua belah pihak akhirnya memutuskan menggunakan restoratif justice atau penyelesaian tanpa jalur pengadilan. Saya sebagai pelaku yang melakukan tindakan terhadap pihak polisi meminta maaf kepada Pak Lano atas kehilapan saya telah menjaga Bapak dan menggigit Bapak sampai ingin merebut senjata Bapak. Saya harap Bapak ingin memaafkan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah saya buat ke Bapak. Secara personal memang sudah saya berikan himbauan maupun saya kasih jangan sampai terulang kembali, kejadian yang menimpanya. Cukup untuk saat ini aja. Secara pribadi, alhamdulillah saya bisa memahami situasi yang bersangkutan. Polisi mempertimbangkan status mahasiswi dengan karirnya yang masih panjang. Selain itu, korban juga telah memaafkan kejadian itu. Karena yang bersangkutan memang mahasiswi dan juga sudah terjadi mediasi, dan kami melihat bahwa yang bersangkutan masih panjang untuk karirnya, sehingga setelah dari terjadi mediasi antara korban dan tersangka yaitu Lano, kita melaksanakan restoratif justice atau RJ, yaitu penyelesaian tanpa melalui jalur pengadilan. Tapi itu semua bisa terlaksana jika memang korban memaafkan dan korban menerima.
Sebelumnya seorang mahasiswi melawan anggota polisi yang bertugas lantaran melawan arus lalu lintas di bawah flyover Kampung Melayu. Tidak hanya memaki, mahasiswi ini juga sempat menganiaya dan mencoba merebut senjata polisi tersebut. Akibatnya anggota polisi bernama Ibtu Rano Mardani terluka di lengan karena gigitan dan cakaran. Polisi telah menangkap pengemudi mobil yang menabrak belasan mobil dan motor di kawasan Sunter, Jakarta beberapa waktu lalu. Mobil tersebut diamuk massa lantaran nekat melawan arah hingga menabrak belasan sepeda motor dan mobil. Pelaku merupakan buronan lantaran terjerat kasus penyekapan dan pemerasan dan bahkan mengaku-ngaku sebagai anggota Polri. Dan kemarin kasus penyekapan, dia sekali lagi menyamar sebagai polisi, melakukan pemerasan. Kemudian kita tangkap dan melakukan perlawanan, banyak melawan arus, nabrak beberapa korban yang lain, tapi tersangka berhasil ditangkap sekarang dalam proses penyidikan. Kini, pengemudi sedan berpistol tersebut masih dalam pemeriksaan intensif petugas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan.